Berikut adalah contoh laporan progres pada setiap bulannya. Di sini saya memuat laporan progres terdiri dari nama project atau data project yang isinya nama project, nomor SPK, nilai kontrak, kontraktor, pemilik, lokasi, kemudian ada yang membuat laporan, tanggal, serta jangka waktu. Kemudian ada tabel antara rencana dan aktual, di mana setiap bulannya kita isi nilai prosentase. Di baris rencana kita tetapkan target progres yang harus kita capai setiap bulannya. Kemudian di baris kedua adalah ada aktual, di mana progres tersebut yang dicapai setiap bulannya akan diisikan di baris aktual. Setelah dari tabel kita melihat adanya nama kurva S. Grafik kurva S ini kita bisa sebagai bahan evaluasi pekerjaan di lapangan. Apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana atau tidak sesuai dengan rencana. Kalau kita lihat di grafik di layar bahwa pekerjaan tersebut adalah sesuai dengan rencana, bahkan di atas dari rencana, sehingga progres ini adalah bisa dikatakan on schedule atau on progress, tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah kita tetapkan pada setiap bulannya. Kemudian laporan progres disertakan juga foto-foto progres pada setiap bulan, sehingga yang membaca laporan tersebut bisa mengerti progres yang dicapai di lapangan sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Maka ini foto sebagai contoh atau bukti progres yang telah kita capai. Kemudian ada namanya tabel deskripsi atau permasalahan. Di sini akan memuat suatu isu atau permasalahan yang timbul di lapangan yang dapat mengganggu progres pekerjaan di lapangan, sehingga tim project akan memberikan suatu solusi atau ide gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut di lapangan supaya progres tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan hasilnya kita evaluasi di bagian kolom paling kanan. Ini hasilnya kita tulis apa saja yang telah tercapai menggunakan solusi yang diambil oleh tim kerja. Kemudian pengesahan laporan progres dimulai dari site manager, kemudian diperiksa oleh project manager, dan disetujui oleh general manager. Baik, itu adalah bagian-bagian laporan progres yang pernah saya buat. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara membuat kurva S seperti pada contoh di laporan tersebut. Baik, untuk membahas bagaimana cara membuatkan kurva S, terlebih dahulu kita bisa membuat tabel rencana seperti pada layar, di mana di baris pertama kita bisa menampilkan bulannya dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian di baris kedua kita bisa isikan dengan nilai progres target rencana. Nilai-nilai ini kita isi sesuai dengan target yang kita inginkan setiap bulannya sampai ke tahap penyelesaian 100%. Kemudian di baris ketiga kita ada nama nilai aktual progres lapangan. Nilai aktual progres lapangan ini diisi sesuai dengan nilai pencapaian progres di lapangan project. Saya tidak akan membahas bagaimana cara menghitung progres di lapangan, tapi untuk mempersiapkan waktu kita akan membuat kurva S yang dimaksud. Pertama-tama kita klik dulu di menu insert. Di menu insert kita lihat di bagian charts. Kita klik bagian 2D line seperti ini. Kemudian kita klik bagian grafik ini di bagian klik kanan. Coba kita klik kanan, select data, kemudian kita isi dengan bagian series ini. Kita edit dulu, kita edit dengan series name-nya yaitu bagian rencana dahulu. Kemudian kita series value,
series value kita sort dari rencana bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian untuk aktualnya kita bisa tambahkan lagi di bagian legend entries-nya ini dengan klik pada tulisan add. Oke, kita klik bagian series name-nya di bagian aktual. Kemudian untuk series values-nya kita bisa sort aktual dari bulan Januari hingga ke bulan Desember. Oke. Nah, di sini kita bisa terlihat sudah terbentuk kurva S-nya. Kurva S yang di bagian layar kaca. Kemudian untuk bagian ini di bagian horizontal kita isikan dengan nama-nama bulan. Kita klik di bagian edit, kita isikan di axis label range-nya short di bagian nama bulan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Dan klik OK, kita bisa lihat klik OK kembali di bagian ini, select data source-nya kita OK-kan. Kemudian kita bisa lihat nilai hasil kurva S-nya seperti pada layar. Nah, dengan seperti ini kita bisa berkreasi cara membuat laporan berbagai bentuk grafik, bisa menggunakan warna hitam, bisa menggunakan warna biru, bisa dengan warna putih, abu-abu, terserah kreasi dari kalian masing-masing. Tetapi saya paling suka apabila membuat suatu laporan kita lengkapi dengan nama legendnya. Kita ada legendnya di sini, kita coba ya. Klik bagian sini, kita ada legend di bagian sini. Oke, di bagian bawah kita terlihat ada legendnya dari bulan Januari, Februari sampai bulan Desember, dan ada baris rencana dan aktual. Nah, di sini kita bisa ganti namanya dengan kurva S atau sesuai dengan nama project kalian masing-masing. Di bagian paling kiri kita ada namanya progress, persentase progres yang tercapai atau tercapai dan terencana maksud saya. Nah, seperti ini. Nah, dari data tersebut kita bisa buatkan laporan atau kita bisa copy data tersebut ke bagian laporan seperti ini. Nah, ini hasilnya, kita bisa import ke bagian laporan kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan bagaimana membuat kurva S secara singkat. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Apabila kalian ingin memberikan pertanyaan, ide, silahkan isi di komen, atau ada usulan untuk membuat tips dan trik di Excel khusus untuk project management di lapangan bagian konstruksi atau teknik sipil. Selamat belajar dan sukses selalu. Salam Saintisher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.